Ya, silakan Mbak Rina. Oke. Sebentar. Oke. Dimulain ya Pak Fadul ya. Ya, silakan Mbak Rina Hongkong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul untuk menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-10 di bulan Ramadan ini. Semoga kita diberikan kesehatan dan mudah-mudahan dengan puasa kita mendapatkan amal ibadah serta membawa berkah untuk kita semua. Amin, amin. Terima kasih saya ucapkan kepada Kos Nakoi, juga Bunda Dewi yang memberi kesempatan saya pada pagi hari ini untuk menjadi MC ya ceritanya. Terima kasih kesempatannya yang telah diberikan dan dipercayakan kepada saya. Dan untuk sahabat-sahabat semuanya, terima kasih bisa berkumpul di sini. Kami bisa menjalankan ibadah puasa dan sambil mendengarkan nasihat-nasihat dari guru besar kita yaitu Kos Nakoi yang pada pagi hari ini ya, pada pagi hari ini yang bertemakan menikmati setiap episode kehidupan. Dan acara ini sebentar lagi akan dibedah oleh guru besar kita Kos Nakoi. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada sambutan-sambutan atau yang akan disampaikan oleh Pak Fahrul ya. Untuk sambutan yang pertama atau mungkin Bunda Dewi, waktu dan tempat saya persilahkan atau membaca bukunya dulu Pak Fahrul. Literasi dulu atau mungkin bagaimana Pak Fahrul? Ya, sambutan dulu boleh. Oke, waktu dan tempat untuk mempersingkat waktu karena waktu kita hanya 1 jam ke depan ya, 1 jam ke depan. Untuk mempersingkat waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Fahrul untuk memberi pesan-pesan kepada sahabat-sahabat kita yang di waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada Bu Rina Hongkong yang brief pagi hari ini sebagai moderator kuliah sahur Ramadan di hari ke-10. Mudah-mudahan selalu sehat beserta rekan-rekan di Hongkong. Amin. Juga teman-teman yang sudah membersamai, ya ada host kita Muhammad Nadif, ada dari Hong Kong, Darti, Durina, kemudian ada ya Bu Eni Biru, Mbak Joplo, Bu Etik, Mas Wati, Bu Nida, Ken Fauzen ya, Farida Rianti, dan juga ada Ibu Silviana Ekarti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, sukses, bahagia menjadi manusia di atas rata-rata. Ya, juga ada Pak Mujiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini di hari ke-10 Ramadan 1444 Hijriah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa
berjumpa kembali di acara sahur kita Ramadan. Yang sama-sama kita hormati guru kita Coach Nakoy, Ustaz Anantos Yusuf, serta Direktur Rumah Kesadaran di NPD. Sehat selalu beserta keluarga, dimudahkan rezekinya, sukses kaya, menjadi manusia di atas rata-rata. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang membawa umatnya dari alam minadz dzulumat ilan nur, ya. Ada beberapa informasi. Alhamdulillah, webinar The Seven Awareness untuk hari ini Sabtu memasuki hari kedua. Silakan untuk para alumni The Seven Awareness membersamai acara webinar The Seven Awareness bersama rekan-rekan anggota yang baru. Juga takjil harian di bulan Ramadan ini memasuki hari ke-10. Terima kasih kepada yang sudah memberikan infak sedekahnya. Juga ya sudah semakin dekat untuk acara bazar dan santunan yatim. Semoga kita bisa ikut sedekah dan kita juga mempersiapkan jizyah zakat infak sedekah kita dan juga zakatul maul yang sudah mencapai nisabnya, ya dikeluarkan untuk bulan Ramadan ini akan lebih baik untuk kita semua. Yang tak kalah pentingnya di bulan Ramadan ini adalah Ramadan Camp. Ya sudah mendekati, ya. Segera daftarkan putra-putrinya yang berusia SD, SMP untuk sama-sama mengikuti The Seven Awareness selama 4 hari 3 malam di Puncak. Untuk putra-putri kita memperoleh 3T, tadabbur, tafakur, dan tasakur. Juga bagaimana The Seven Awareness diterapkan kepada putra-putri kita untuk menjadi manusia di atas rata-rata. Ya, itu saja informasi dari Rumah Kesadaran. Barangkali nanti ada PKBM bahasan, ya, untuk menambahkannya. Terima kasih atas segala perhatian. Salam kesadaran Indonesia. Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farol atas sambutannya, dan acara untuk selanjutnya adalah literasi. Literasi pada malam hari ini, mohon maaf siapa yang sudah menyiapkan bukunya, saya mohon bantuannya untuk membacakan literasinya. Atau Bu Rina udah ada, bukan? Atau bukunya ada. Ada. Minta dibantu bacakan literasinya, Bu Rina. Oh iya. Di halaman yang 83, ya. Menikmati setiap episode hidup. Iya, iya. Ya, silahkan, Bu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Menikmati setiap episode hidup. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Quran Surat Ar-Rum atau Bangsa Romawi ayat 30. Rumi, seorang sufi yang karyanya sampai sekarang masih saja dibaca oleh banyak orang, mengatakan bahwa hati yang mendapat bimbingan adalah hati yang telah
mensucikan dirinya dari sensualitas. Pembersihan hati, bening hati adalah cermin untuk dirinya sendiri yang ingin selalu menatap wajah Tuhan dalam dirinya. Dalam syairnya dia bertutur, jika hati disembuhkan, bentar Bu, terlalu kecil dikurang jelas. Jika hati disembuhkan dan sensualitasnya dibersihkan, maka Tuhan yang Maha Pengasih bersemayam di atas singgasana. Kemudian hati terbimbing sebab ia bersama Tuhan. Seorang sahabat pernah bercerita kepada saya tentang kisah seekor elang yang luar biasa, katanya. Suatu pagi, ketika seorang anak petani sedang berjalan menyusuri sawah, di sebuah pematang sawah dirinya dikagetkan oleh sebutir telur yang lumayan besar di hadapannya. Ia mengambil telur itu, dibawanya pulang. Sesampainya di rumah anak petani meletakkan telur tersebut bersama telur-telur ayam yang sedang dirami. Singkat cerita, telur-telur ayam ini menetas dan keluarlah anak-anak ayam satu persatu. Namun dari cangkang telur yang ditemukan anak petani di tengah pematang, keluarlah anak seekor elang. Dan kehidupan itik pun berjalan seperti pada umumnya. Anak-anak ayam mencari makan dengan mengorek-ngorek sampah atau dedaunan. Uniknya, sang anak elang pun dengan cakar dan paruh tajamnya ikut mengorek-ngorek bersama sang anak-anak ayam. Terbiasa dengan didikan induk ayam, elang ini pun berperilaku seperti seekor ayam. Hingga suatu pagi yang cerah, tampak di langit ada seekor elang yang terbang dengan membentangkan kedua sayapnya yang lebar. Kumpulan anak ayam dan induknya pun berusaha menyelamatkan diri mereka di antara semak-semak. Elang kecil ini bertanya kepada saudaranya, siapakah dia yang sayapnya lebar, terentang dan menguasai langit? Lalu ayam pun menjawab santai, dialah elang penguasa langit. Lalu elang kecil itu pun berucap, seandainya saya diberi kesempatan seperti dia, konon katanya anak elang itu pun mati persis seperti ekor ayam. Dia lupa akan jati dirinya, dari mana datangnya, dan apa tujuan hidupnya. Cerita dan syair Rumi di atas mengajak kita untuk melakukan tafakkur, bercermin, dan melakukan sebuah perubahan. Dalam The 7 Awareness, pelatihan ini menggunakan rumus 3T, yaitu tafakur, tadabbur, dan tasyakur. Setelah kita bertafakur, lalu kita melakukan tadabbur. Seperti ayat Allah dalam Al-Quran tentang pentingnya kita bertadabbur. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera, apa ini? Bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang diturunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati. Apa ya? Kemana? Dan dia keringnya sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surat Al-Baqarah 104. Lanjut, Bu. Ini masih dilanjut ya, Bu, sebelum menunggu Coach Nakoy, atau mungkin ada, kalau Bu Rina udah ada capean, mungkin ada teman-teman yang lain untuk menggantikannya, gantian sambil menunggu Coach Nakoy ya, Pak Farul ya. Ya, boleh saya. Iya, boleh. Monggo. Monggo. Mohon maaf, matanya itu jelas, Bu Rina. Sama. Saya lanjutkan ya. Oke, monggo. Untuk menjadi manusia di atas rata-rata atau transhuman,
Tidak cukup hanya dengan membuka pintu-pintu hati ini. Tidak cukup hanya bercermin menggunakan cermin hati, maupun perlu juga bercermin pada alam sekitar atau alam semesta. Said Hossein Nasr dalam bukunya The Heart of Islam memilah bahwa kitab wahyu buat manusia tidak hanya Al-Quran atau kitab suci, namun ada dua kitab lain yang harus dikaji, pelajari, dan dimengerti untuk menjadi manusia di atas rata-rata. Kedua kitab yang lain itu adalah kitab sesama manusia dan kitab alam semesta. Bagi mereka yang mampu membuka ketiga kitab itu, dirinya kelak akan menjadi manusia di atas rata-rata atau al-ihsan al-kamil. Al-Quran sendiri sebagai al-huda atau petunjuk merupakan kitab yang menjadi petunjuk kebenaran agar pada saat mempelajari kitab sesama dan kitab alam semesta tidaklah menyeleweng atau tersesat. Dimulai dari T1 atau tafakur, T2 tadabur, sekarang Anda memasuki wilayah T3 atau tasyakur. Dalam wilayah inilah semuanya tampak good, baik. Semua kejelekan, kekecewaan, kebencian dalam keputusan hidup jauh tertinggal oleh kendaraan yang bernama good. Kendaraan ini kelak akan mengantarkan Anda ke stasiun berikutnya yang disebut LMTM, Living Moment, the Moment. Pada saat kita sampai pada tahap ini, yang ada adalah great, keindahan. Seseorang yang sudah sampai pada keindahan telah melampaui pikiran dan hati. Ia telah menemukan hakikat jiwanya. Rasa syukur tidak hanya terhenti pada ucapan terima kasih, alhamdulillah, namun diteruskan dengan perbuatan yang positif. Kalau kita mengambil istilah Stephen R. Covey, kita harus proaktif dalam melakukan tindakan sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan. Rayakanlah kehidupan. Mungkin itulah sepenggal yang penuh makna bagi mereka yang telah melewati T1 dan T2. Mungkin ini bukanlah sesuatu yang sangat sulit, namun mereka yang sama sekali belum melakukan perenungan ke dalam dirinya, membaca kitab lingkungan dan alam untuk menjadi T3 dalam kehidupan hanya akan menuai kekesalan dan penyesalan. Lihatlah bagaimana sebuah contoh perjuangan seorang manusia yang masih saja belum mampu memahami apa yang kita sebut appreciation of life. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yakni hendaklah bersyukur kepada Allah. Barang siapa bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surat Luqman ayat 12. Saya berbicara tentang menikmati setiap episode kehidupan dalam bulan suci Ramadan ini. Ada orang yang meskipun sama-sama menyelesaikan puasa selama 30 hari, namun dia tidak mendapatkan pencerahan 1 menit pun, 1 minute awareness. Bahkan sebaliknya, dia mendapatkan 1 minute nonsense, tidak mendapatkan apa-apa pun, sampai hari Idul Fitri. Dalam bulan suci inilah kesempatan itu terbuka lebar. Pada saat kita telah menemukan 1 minute awareness, kita akan dengan mudah menikmati hidup ini dari episode ke episode berikutnya. Ibaratnya, seperti ketika Anda sedang menonton sebuah sinetron. Pada saat Anda menonton episode pertama, lalu menikmati episode kedua, namun episode ketiga Anda tidak mengikutinya. Episode keempat berikutnya Anda juga tidak mengikutinya. Dan baru episode yang akan datang Anda mengikutinya lagi. Apa perasaan Anda? Pasti Anda merasakan ada sesuatu yang hilang. Begitupun kehidupan kita dalam bulan suci Ramadan ini. Mari kita nikmati setiap episode kehidupan Anda masing-masing. Mungkin pagi hari Anda sedang diuji oleh Allah karena kondisi keuangan yang begitu sulit, namun Anda mampu menikmatinya. Mungkin kesehatan Anda sedang diuji, namun Anda mampu menikmati hidup ini. Anda mampu menikmati hidup pada saat miskin, pada saat kaya, pada saat terjepit, pada saat lapang. Anda mampu menikmati hidup pada saat tertekan dan pada saat merdeka atau bebas. Orang yang telah berhasil memetik makna puasa akan mampu menikmati hidup. Hidup bukan lagi hanya disyukuri, tapi juga dinikmati. Buku saya, The Seven Awareness, mengandung 3 hal utama, yakni tafakur, contemplation. Salah satu syarat untuk menjadi manusia di atas rata-rata adalah continuous contemplation. Tafakur atau tafakur setiap saat. Baru kemudian tadabur,
extraversion. Dia melihat keluar. Dan baru tasyakur, appreciation of life. Pada saat ketiga hal ini dimiliki, dia bisa living moment to moment, menikmati setiap episode kehidupan. Betul-betul nikmat, tidak ada keluhan, tidak ada derita, tidak ada kesusahan, tidak ada nestapa, karena yang ada adalah bahagia dan bahagia. Anda bisa bahagia pada saat duka maupun bahagia. Pada saat Anda mendapat pujian, Anda bahagia bukan karena pujian itu, bahagia karena Anda betul-betul bahagia. Kenapa Anda begitu bahagia? Karena Anda telah mendapatkan 1 menit yang mencekam bersama Allah dalam bulan suci Ramadan ini. Salah satu hadis Nabi dikatakan, ada satu ketika berbuka puasa dan yang satu ketika bertemu dengan Tuhannya. Bertemu dengan Tuhannya adalah yang saya sampaikan 1 menit yang mencerahkan. Hadis terakhir ini menutup 10 hari pertama Ramadan kita. Mari kita cari lagi dengan tadabur, maka Ramadan lebih dalam lagi. Ibarat perjalanan, Anda sudah melewati 1/4 perjalanan rohani Anda. Teruslah berjalan sambil bertafakur bahwa puasa ini adalah tempat Anda benar-benar merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita yang sejati. Demikian. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Putri Kuswati yang great. Alhamdulillah sudah ada Kos kita Nakoi yang akan memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita semuanya. Untuk Kos Nakoi, monggo saya persilahkan waktu dan tempat. Baik, Bu Rina di Hong Kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-Islam alladzi faradahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da basyira wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkurillah wa may yashkur fa inna yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Sadaqallahul azim, sadaqallahul karim. Sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang insyaallah punya selalu istiqomah dan terus berjihad menuju jalan terbaik menjadi manusia di atas rata-rata. Saya mendoakan semua teman-teman yang great dari MC kita hari ini, Bu Rina Hong Kong, Pak Fahrul, kemudian tadi Bu Rina juga di Cianjur, Bu Kuswati. Bu, sudah sampai, Bu? Sudah, alhamdulillah. Kemudian teman-teman yang great, ada ini, ada ketua panitia kita, Bu Anis Wadah. Masih banyak PR ya, Bu Anis. Program-program yang insya Allah kita akan meninggalkan 10 hari pertama dalam buku ini tadi yang dibacakan oleh Bu Kuswati bahwa kita akan meninggalkan yang pertama adalah tafakkur ya, ke dalam. Dan Rasulullah juga pernah bersabda bahwa tafakkur sesaat ya bahkan lebih penting, lebih mulia daripada dalam setahun ya teman-teman itu. Sahabat-sahabat yang luar biasa ya, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah di Ramadan yang istiqomah ini. Kita terus mengisi jiwa kita dengan nutrisi-nutrisi yang terbaik dari buku Awareness of Ramadan. Kemarin saya melamar ke Riau dan bertemu dengan seorang teman yang teman ini sama-sama kuliah dulu ya. Kemudian satu kelas dan dia butuh waktu sekitar
jam dari daerah Pasir namanya, sebuah kecamatan di daerah seperti Taluk Kuantan atau daerah sana ya. Dan bertemu, sangat bahagia ya bertemu dengan teman sekolah, teman kuliah yang sudah lebih dari 20 tahun lebih baru bertemu, dan kita membedah. Salah satu yang dibahas adalah buku Awareness of Ramadan. Karena memang sepertinya menyukai literasi dan membedah buku Awareness of Ramadan, dan dia sangat memberikan endorsement terhadap buku ini yang sangat rapi dari editan kata-kata yang berulang ya. Kadang-kadang buku ketika editornya nggak bagus, kata-kata yang juga bisa berulang 2 kali ya dari satu kalimat itu ya. Ada banyak kalimat-kalimat yang mubazir di satu konstruksi sebuah kalimat misalnya. Memang saya lihat Gramedia salah satu buku yang memiliki editor terbaik, sehingga buku sudah bagus, jauh lebih bagus lagi ya teman-teman itu. Kadang-kadang kalau yang lain yang bagus sebatas percetakan, bisnisnya bagus, tapi isinya kadang-kadang nggak fokus ke situ ya teman-teman Android. Sehingga kalau Anda baca buku 7 Awareness, 1 Minute Awareness, termasuk juga buku Awareness of Ramadan, yang buku ini juga dijual melalui Amazon.com ya, banyak mencerahkan ya teman-teman Android. Termasuk tadi kita juga menyimak dibaca oleh Bu Rina dan Bu Koswati, kita juga memahami dengan begitu mudah beberapa poin tentang living moment to moment ya. Bisa menikmati setiap episode kehidupan ya teman-teman Android, sahabat-sahabat dewan. Dan marilah kita perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan kita telah memiliki suri tauladan yang terbaik, dan kita pun sekarang masuk di bulan yang terbaik, dan semoga kita menjadi manusia yang terbaik. Tahu istilah 7 Awareness adalah from good to great. Saya juga mengucapkan selamat untuk para peserta 7 Awareness yang sedang training pada hari kedua ini. Insya Allah ya tanggal 1 April ini, jam 1 siang sampai jam 10 malam. Di antaranya ada Bu Silviana dan teman-teman yang lain juga dari Hong Kong, sahabat-sahabat yang great. Apa yang tadi dibaca oleh teman kita tentang awareness of Ramadan, bagaimana Ramadan mencerahkan diri kita ya ke dalam. Mengutip sebuah buku yang sangat populer ditulis oleh Sayyid Hussein Nasr dalam bukunya The Heart of Islam, bahwa jantung dari Islam, menyampaikan bahwa manusia unggul, manusia di atas rata-rata itu memiliki ya kitab atau panduan 3 hal. Pertama adalah Al-Quran, ya, tentu saja dengan hadisnya. Yang kedua adalah kitab sesama atau kitab manusia. Jadi ketika dia membaca, manusia lainnya menjadi sebuah petunjuk. Ya. Dan ketiga adalah kitab alam semesta. Ini dikuatkan tadi ada firman Allah yang berbunyi bahwa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Jadi tentang orang-orang yang dahsyat, orang-orang hebat, dia bertafakur dan bertadabbur. Dia berhasil mentafakuri dirinya. Bahkan Allah juga menyampaikan tadi di Al-Quran bahwa orang-orang yang ya, bersyukur sesungguhnya bukan untuk Allah, tetapi untuk dirinya sendiri. Wa may yashkur fa inna ma yashkur li nafsi.
barang siapa bersyukur sesungguhnya bukan untuk Allah, ya. Dan barang siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya Allah, ya, ghaniyun, maha kaya. Allah sangat kaya, tidak membutuhkan syukur kita, ya teman-teman yang kredit, dan maha terpuji. Artinya hamidun, tidak membutuhkan pujian tanpa ada pujian dari manusia, dari kita pun. Allah adalah yang maha terpuji, teman-teman hebat. Jadi orang-orang yang bersyukur tentu saja, ya, memantul kepada dirinya sendiri. Maka semakin kita bertafakur, maka semakin kita menjadi lebih kuat lagi, ya, semakin lebih bahagia tentu saja dibandingkan kita mengeluh atau komplain. Sehingga ungkapan dalam buku utama kita, Seven Awareness, pada saat kita bersyukur akan menguatkan jiwa yang rapuh. Pada saat kita mengeluh akan, ya, merapuhkan jiwa yang kuat. Jadi ada yang awalnya jiwanya kuat, tapi karena mengeluh tiap hari, lama-lama rapuh juga. Ada yang jiwanya rapuh, setiap waktu bersyukur, lama-lama kuat juga, teman-teman. Jadi orang-orang yang selalu bersyukur, berafirmasi setiap waktu, ya, maka insya Allah dia menjadi pribadi yang walaupun awalnya mungkin rapuh, dengan kekuatan Ramadan yang diulang-ulang ini, insya Allah, ya, kita semua menjadi pribadi-pribadi di atas rata-rata, teman-teman hebat. Di dalam buku yang tadi sudah dibacakan, teman-teman yang kredit, sahabat-sahabat hebat, tentu saja kita juga harus terus melangkah untuk, ya, percaya diri bahwa seperti dalam firman-Nya Allah jelaskan begitu detail bahwa orang-orang yang telah mendapatkan hadiah sebagai living moment to moment, maka dia percaya bahwa, ya, hidup ini memang, ya, selalu dualitas, ya, selalu kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Kalau kita masih di level mind atau pikiran, maka kita akan terjebak dengan dualisme atau negation of mind, bolak-balik, ya. Tapi ketika kita naik ke level wisdom atau bab yang kelima dalam Seven Awareness, maka kita akan berada di makom good, ya, semuanya serba baik. Tapi ketika kita sampai di titik yang tertinggi dalam Seven Awareness, ya, yaitu greed atau surrender, maka kita sampai di titik yang kemudian semuanya bukan baik lagi, tapi kemudian yang kita lihat adalah indah, keindahan. Sehingga sepanjang kita melihat, ya, yang ada adalah keindahan, teman-teman yang kredit, atau surga, ya, akan diberikan kebahagiaan di dunia ini, ya, sebelum kelak sesungguhnya di akhirat, teman-teman yang hebat. Dan serupa, ya, teman-teman yang kredit, sahabat-sahabat hebat, di panduan tadi juga Allah juga mengingatkan kita bahwa setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan, ya, teman-teman yang kredit, ya. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi setiap ada kesulitan selalu ada kemudahan. Setiap kesulitan ada kemudahan. Dan ini diulang di misalkan ini Syirah ayat 5 dan ayat 6, ya. Jadi diulang lagi oleh Allah agar, ya, kita mentaukid dan menguatkan lagi bahwa inna ma'al usri yusra. Jadi sesungguhnya kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan janji Allah itu pasti, ya, teman-teman yang kredit. Berarti kalimat ini juga menunjukkan kepada kita dalam Al-Quran bahwa siapa saja yang sedang dalam kesulitan, sebenarnya pasti diberikan jalan keluar. Dengan catatan, ya,
dia percaya, ya, dan juga selalu dalam petunjuk kebenarannya. Kita hari kemarin membahas wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun, ya. Wal yu'minu bi, dan hamba itu juga beriman kepadaku, ya. Jadi la'allahum yarsyudun, dan mereka juga dalam jalur kebenarannya, termasuk dalam orang-orang yang benar atau kelompok-kelompok yang benar. Jadi kalau kita kuncinya adalah wal yu'minu bi, kitanya juga beriman yakin, hakul yakin bahwa tidak mungkin perahu ini selalu di tengah lautan, pasti ada tepinya. Tidak mungkin sebuah lagu tidak ada ujungnya. Tidak mungkin sebuah pantai tidak ada, ya, daratannya. Serupa dengan persoalan yang kita hadapi juga, tidak mungkin masalah ini tidak ada endingnya, teman-teman. Maka kitalah yang menentukan apakah persoalan sedang kita hadapi akan terus ada di pusaran itu, atau Anda mulai membuat jalan keluarnya, teman-teman hebat, sahabat yang gue. Dengan 3T yang dibahas, yaitu tafakkur ke dalam, ya, teman-teman yang great, maka kita menemukan solusi. Kita menemukan sebuah dialog batin yang saya rasa ini menjadi ujung dari hari ke-10, yaitu tafakkur ke dalamnya. Sebuah kalimat yang mungkin teman-teman jawab dalam batin sendiri, hati terdalam sendiri, ketika ada kalimat bertafakkur ke dalam dengan pertanyaan, mengapa saya belum mendapatkan apa yang saya inginkan? Kita punya ribuan, diperas ratusan, diperas mungkin puluhan, atau mungkin hitungan jari beberapa impian yang sangat kuat, yang sejak kita ingat mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, kita memiliki impian yang sangat kuat, yang disebut dengan sense of urgency. Sebuah keadaan yang ingin banget didapatkan, tetapi mengapa nggak dapat? Ada yang ingin membawa orang tuanya haji atau umroh, kenapa nggak bisa membawa ke sana? Tafakkur ke dalam, teman-teman yang great, sebelum kita meninggalkan perjalanan, ya, awareness of Ramadan ke hari ke-11 yang besok memasuki T yang kedua adalah tadabbur. Dan saya sangat senang, ya, betul tadi Pak Fahrul menyampaikan para siswa atau anak-anak kita besok di Ramadan kayak tahun-tahun lalu, mereka melakukan, ya, outing dari hotelnya, kemudian belajar bagaimana bertadabbur, bagaimana kemudian bisa membaca ayat-ayat cinta Allah dengan apa yang dia lihat. Ada yang waktu itu siswa SD itu melihat sebuah pohon yang ketika dia duduk, dan ternyata akarnya itu terbalik di atas, gitu. Dan kemudian dia mampu mentafakurinya menjadi sebuah pesan hikmah buat dia tentang proses yang sedang dia lewati, teman-teman. Ada juga yang misalnya, ya, melihat air sungai yang deras di puncak itu, seorang siswa atau peserta didik yang memang masih di level SMP dan SD, yang dia melihat air yang begitu deras, dan ternyata air ini mengalirnya ke tanah yang paling bawah atau rendah. Dan mahasiswa atau peserta didik ini menemukan tafakur dirinya, ternyata saya itu bagaikan tanah yang tinggi sehingga sulit sekali air mengalir kepadanya. Ada yang juga di SMP duduk di antara rumput-rumput
yang diinjak, dan rumput ini tetap ketika dia bangun seperti tetap tersenyum kepadanya, sementara dirinya ketika dibully oleh teman sekolahnya langsung baper dan frustasi oleh keadaan tersebut. Dan dia mengatakan bahwa rumput yang Allah ciptakan saja tidak mudah menyerah, kenapa saya mudah menyerah ketika dibully oleh teman-teman sekolah saya. Sebuah latihan yang sangat penting untuk adik-adik pelajar atau anak-anak siswa mengenali ya sebuah momentum yang mungkin di sekolahnya pun nggak sempat diajarkan, yang mungkin di pesantrennya pun mungkin nggak diajarkan. Sebuah tuntutan kurikulum yang membuat anak-anak kita juga terkuras dengan otak dirinya, hafalan, kemudian mengingat, ya brain memory, sehingga lupa tentang muscle memory ya teman-teman. Sebuah memori yang kemudian dilatih dari intuisi, dan ini menjadi super penting untuk kita. Karena buat guru juga sudah banyak guru-guru di Indonesia itu adalah guru-guru kurikulum. Guru yang rapi secara kurikulum, tetapi bukan guru yang menginspirasi siswanya. Rapi secara administrasi, rapi secara SOP, tetapi tidak menginspirasi siswa-siswanya untuk from good to great. Tantangan guru-guru saat ini adalah sudah banyak sekali beban pekerjaan atau bukan beban tugas yang mengikuti pola yang seringkali berubah-ubah ya. Sehingga akhirnya inovasi, creativity begitu sulit ya. Sehingga akhirnya serba sama ya. Serba sama, serba ingin yang penting sampai tujuan atau targetnya tercapai. Persoalan kemudian apakah menginspirasi atau tidak, nggak sempat terpikirkan teman-teman ini. Kemarin saya kedatangan juga dosen, dokter, ada beberapa dokter kenapa center, dan dia men-sharingkan kenapa saya tidak bisa banyak menulis sekarang ini. Ternyata dia temukan karena memang bebannya sebagai dosen itu banyak sekali sekarang ini. Aturan-aturan yang harus diikuti ya, sehingga daya juang atau motivasi menulisnya itu akhirnya rendah, sudah kehabisan energi ya teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang baik. Ya saya menyampaikan bahwa cobalah dengan kembali ke teks yang pertama lagi. Ya, mengapa saya belum mendapatkan apa yang saya inginkan? Dan pada saat bertafakur akan menemukan jawabannya. Sama dengan teman-teman yang meninggalkan 10 hari Ramadan pada hari ini, tafakur ke dalam. Mengapa saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan? Bukan kita, tapi saya. Mengapa saya belum mendapatkan apa yang saya inginkan? Dan jawablah di situ teman, sebagai sebuah renungan yang sangat penting untuk masuk ke hari ke-11. Setiap kita akan berkagum betapa hati dan pikiran kita pun bisa menunjukkan jawaban yang sangat tepat. Ada seorang alumni yang menjawab, jawabannya adalah saya tetap menjadi orang yang sama-sama keras hatinya gitu. 10 tahun lalu sampai sekarang. Sehingga jawabannya adalah itu. Ada yang menemukan jawabannya adalah ya, karena saya banyak alasan. Ada yang menemukan jawabannya adalah ya, beragam ya teman-teman ini. Sehingga tafakur di sesi awal ini teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang luar biasa, mari kita tutup 10 hari Ramadan dengan tema pertama ini, dan kita akan masuki 10 hari Ramadan dengan yang kedua adalah tadabbur.
Sehingga tema kita besok adalah rahasia berdiam diri, ya. Silence, ya, dalam Seven Awareness, awareness of silence. Teman-teman itu, sahabat-sahabat hebat. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang luar biasa, pada saat kita rajin bertafakur, maka kita nggak mudah menyalahkan orang lain, tetapi akan lebih mudah menyalahkan tunjuk kita kepada diri kita sendiri, bahwa satu-satunya orang yang paling bertanggung jawab terhadap masa depan kita, Anda adalah seorang pilot yang akan menurunkan kendaraannya, pesawatnya di tempat yang becek atau di tempat yang landasannya bersih dan bagus, tergantung kepada Anda sebagai pilotnya. Tahun 2023 terus akan berjalan. Apakah Anda akan menurunkan pesawat hidup Anda ini ke tanah yang kotor, atau sawah-sawah yang nggak bisa bergerak, atau berhasil menemukan landasan pacu yang lebar dan luas, sehingga tidak ada mengalami kerugian dan penderitaan, ya teman-teman. Sering berbanyak tafakur ke dalam, sehingga nggak mudah menghakimi orang lain, nggak mudah menyalahkan orang lain, dan akhirnya kita menemukan kekuatan, ya, bahwa kita adalah angka yang sering kita lupakan. Ada satu cerita di Seven Awareness ketika seseorang suruh menghitung jumlah siswa di depannya, suruh menghitung semua berapa orang yang ada dalam lapangan. Dan dia mengatakan totalnya ada 12. Gurunya mengatakan, mengapa bukan 13? Saya sudah menghitung, Pak Guru, 1 sampai 12. Guru bertanya, kenapa enggak 13? Karena jumlahnya hanya 12. Dan akhirnya gurunya menghitung. Diawali dari 1-nya adalah dirinya, baru 12 adalah siswanya. Dan dia tersenyum, bahwa ternyata dia lupa menghitung dirinya sendiri ketika berhitung itu, teman-teman. Jadi kalau kita berhitung 1, 2 langsung ke depan, ya. Dia lupa 1, 2, 3. Ya. Kata kita berhitung kan biasanya langsung 1, 2, 3, 10, ya. Ya jarang berhitung. 1 saya dulu, kamu 2 ya. Itulah contoh tafakur, ya. 1 ke saya, 2 ke Urina, 3 Bu Koswati, 4 Pak Fahrul, 5 dan sebagainya dan sebagainya. Maka saya di rumah kesadaran ketika mengajak teman-teman, ya saya juga menghitung. Ada rame-rame untuk takjil, ya saya juga menghitung ke diri saya sendiri. Saya juga transfer, ya saya juga ikut. Tidak kemudian menyuruh atau nunjuk suruh takjil, saya juga nggak ikut takjil. Nanti kita ada santunan, ya sama, ya teman-teman. Karena menghitung dirinya, ya akhirnya kita juga termasuk dalam hitungan tersebut. Tapi kalau kita nggak termasuk hitungan, ya kita akhirnya hanya memerintahkan, ya teman-teman. Jadi ketika kita pandai berhitung, maka kita termasuk dalam hitungan tersebut, teman-teman. Sehingga Ramadan yang baik ini adalah bulan yang terbaik untuk bertafakur, menghitung ke dalam diri ke dalam, sehingga insya Allah kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dan diulang-ulang, teman-teman hebat. Selamat untuk peserta Seven Awareness Angkatan 28 yang akan siang nanti bergabung. Dan selamat juga buat para alumni yang sudah mengikuti Seven Awareness. Silakan gunakan kegiatan di siang sebagai, ya, mengasah kembali kemampuan teman-teman, sahabat-sahabat yang great. Bergabunglah sebagai peserta, bukan sebagai alumni, teman-teman. Sehingga Anda akan terasa jauh lebih beda maknanya bukan sebagai alumni, teman-teman. Mengambil buku yang sama, catatan yang sama, menulis yang sama,
sehingga nggak merasa penuh ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Angkatan yang Anda ikuti mungkin masih ada bolong dan tidak tepat atau belum sempurna, disempurnakan di sesi nanti siang kembali teman-teman. Sahabat-sahabat yang great. Terima kasih untuk semua ya, sehat semuanya, dan mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Nah, hari ini juga saya kalau Sabtu meluangkan waktu untuk ada kajian subuh di sini, di masjid di kampung di sini. Yang biasa dia mintanya hari Minggu, karena Minggu biasa ramai pesertanya, jamaahnya. Tapi hari Minggu kita sudah ada pengajian self awareness ya, online. Jadi hari Minggu ada yang mungkin baru ya, kalau hari Minggu cukup di kuliah sahur, pengajiannya nggak ada gitu. Jadi tetap kuliah sahur itu materinya adalah awareness of Ramadan. Kalau pengajian subuh itu adalah self awareness teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang teman-teman luar biasa. Demikian Bu Rina Hongkong, ya Pak Fahrul, terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa ke hari ke-10. Dan mari sama-sama kita berdoa kepada Allah dengan doa yang terbaik di bulan Ramadan ini. Insya Allah kita semua sukses di atas rata-rata, kita semua bahagia tanpa syarat, dan insya Allah kita semua ya masuk surga ya. Wa ja'alnakum wa iyyakum minasyakirin warhamna birahmatikal azim wa adkhilna wa iyyakum ilal jannatin. Teman-teman, sahabat-sahabat yang great, sukses buat semuanya, dan sampai jumpa nanti siang jam 1. Dan ayo yang belum bergabung di program-program yang disampaikan Pak Fahrul, ya tinggal tepuk tangan yang keras, bangun, sadar, berubah gitu. Hei, ya saya harus belum sodako nih, sodako sekarang sudah Ramadan ke-10 nih, ya. Yang belum gabung di program, ya mungkin Anda punya anak yang tepat seusia yang disampaikan di Ramadan Camp. Ya hubungi aja Pak Fahrul atau Mas Hasan dan diskusilah mengenai ya apakah itu biaya atau problemnya. Tapi kalau Anda punya keinginan yang kuat mengantarkan putra-putri Anda momentum Ramadan ini, insya Allah selalu ada jalan keluar teman-teman hebat ya. Ya kalau saya misalnya ya anak-anak saya itu selalu gabung di Ramadan Camp. Waktu itu juga lagi di pesantren. Dan saya izin ke kiai saya ya, ke kiai anak saya anak saya izin untuk ada kegiatan penting buat mereka gitu. Ya awalnya kiainya pasti sedikit ya bertanya dan sebagainya. Tapi saya sampaikan bahwa sebagai ayahnya saya tahu kebutuhan anak saya ya. Karena pondok begitu banyak santrinya sehingga mungkin nggak bisa mengcoaching secara personal ke kebutuhan anak saya gitu, dan akhirnya dia membolehkan teman-teman Ingrid, dan diasahlah teman-teman Ingrid dari Zelia, Zara, Ziswa, ya ada satu materi di dalam Ramadan Camp itu namanya piagam kehidupan. Mereka membuat piagam kehidupan dan membuat mereka jauh lebih sayang kepada ibunya, kepada ayahnya, lebih menghormati guru-gurunya, sayang kepada adik-adiknya, sayang kepada keluarga kecil di rumah tersebut, ketika menyadari bahwa dia punya piagam kehidupan, teman-teman. Ya, mungkin tidak semua sekolah juga mendapatkan kesempatan seperti itu, sehingga dia makin pintar hafalan Qur'annya, tetapi ketika pulang mungkin juga masih tidak bisa berdamai dengan adiknya atau kakaknya. Mungkin dia makin pintar secara matematikanya, tetapi mungkin ke orang tua pun ketika disuruh masih suka membantah juga, teman-teman. Sahabat-sahabat yang great, Anda yang memahaminya ya. Semoga ya sama-sama kita manfaatkan momentum Ramadan yang baik ini, teman-teman yang great, sebagai Ramadan terbaik di kehidupan kita, insya Allah, teman-teman yang great. Demikian sahabat-sahabat yang luar biasa ya.
sahabat-sahabat yang great, mari kita tutup dengan doa dan kita baca suratul Fatihah untuk kita bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afiyata wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min aini la tadma'u wa min qalbi la yakhsa'u. Allahumma surna bisitrikal jamil. Allahumma surna bisitrikal jamil. Allahumma surna bisitrikal jamil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khiftal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa nakhtimul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian kuliah sahur kita ke-10, teman-teman yang great. Terus semangat, masih ada 20 pendakian kita menuju ke Idul Fitri. Semoga ini menjadi motivasi terbuat kita, teman-teman. Mari kita buka video dan menjawab sama-sama. Salam kesadaran. Indonesia. Dibuka kamera. Tahan. 1, 2, 3. Great. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada guru besar kita Kosnakoy. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan terima kasih atas nasihat-nasihat beliau yang sangat great, yang memotivasi kita semua untuk menjadi manusia di atas rata-rata dan menjadikan kita lebih giat, lebih terpacu lagi untuk menjalani kehidupan yang akan datang. Dan terima kasih sekali atas bimbingan Kosnakoy selama ini. Dan saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan semua yang telah hadir, sahabat-sahabat semua yang hadir pada pagi hari ini untuk menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-10. Semoga puasa kita di hari yang ke-10 ini menjadikan puasa yang menjadi berkah barokah untuk kita semuanya. Akhirul kalam, saya sebagai moderator ada banyak mungkin kesalahan dalam bertutur kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.